What's up guys, kita balik lagi di Dar Channel. Ini adalah video podcast ke berapa gue lupa. Dan kita kedatangan satu bintang tamu. Gue kenal dia, Ilham. Kita bahas satu materi yang banyak orang tahu. Banyaklah orang tahu. Teori konspirasi. Ya. Yang gini ya. Dia adalah orang satu-satunya yang komen di story WA gua tentang teori konspirasi. Dia jawab itu dan kita bakal bahas malam ini apapun teori konspirasinya. So, menurut lo teori konspirasi itu bener atau enggak? Boleh lagi? Kalau menurut lu teori konspirasi itu bener atau enggak? Menurut gue pribadi ya sebenarnya enggak. Nah itu hanya teori yang tidak ada bukti yang nyata gitu. Oh, jadi ini hanya untuk membuka pikiran saja? Kenapa? Teori ini hanya untuk open minded saja? Ya hanya untuk mengegerkan dunia saja. Hanya beberapa pihak saja yang percaya konspirasi ini gitu Pak. Lu percaya alien nggak? Lu percaya alien nggak? Apa Pak? Lu percaya alien nggak? Ayam? Alien? Iya ayam. Ayam. Iya. Ya jadi gini, gue kan suka belajar astronomi gitu Bang. Menurut astronomi ya alien itu mungkin ada karena alam semesta ini sangat luas sekali. Tunggu. Lo bilang tanda kutip masih mungkin? Ya hanya mungkin, hanya sebatas mungkin karena tidak ada bukti. Oh, jadi gini, gue sama juga baca materi juga. Piramid itu nggak dibangun sama manusia loh. Oh, ya, gue pernah dengar cerita itu ya. Iya kan? Oh, ya. Jadi katanya itu dulunya dibangun oleh alien juga ya. Ya gue sih ngekak aja dengarnya gitu. Bener, gue juga baca-baca tentang materi alien ini dan gue baca di satu titik saat perang dunia, saat Jerman menang. Lu tahu kan sejarah Jerman tuh menang gara-gara Adolf Hitler. Iya kan? Apa? Jerman menang gara-gara Adolf Hitler kan? Iya. Apa mungkin Adolf Hitler itu alien? Kenapa Bang? Mungkin nggak kalau Adolf Hitler itu alien? Menurut saya sih enggak gitu. Loh, padahal gini bro, di saat Jerman memenangkan Perang Dunia Pertama, teknologinya Jerman itu nggak masuk akal. Kalau gue sih kalau tentang sejarah perang itu gue kurang paham ya teknologinya gitu. Ya itu opini pribadi lah ya. Menurut gue sih bisa jadi dalam tanda kutip lah bisa jadi ya, Adolf Hitler. Bisa jadi. Dan anehnya lagi semua ilmuwan Jerman itu ditarik Amerika semua. Dan Amerika memenangkan Perang Dunia Kedua dan sampai sekarang Amerika punya teknologi yang benar-benar canggih gitu. Iya. Apakah? Dan ngakaknya lagi alien itu ada di area 51. Oh, area 5. Iya. Lah, pernah dengar kan? Iya, itu karena area 51 itu sifatnya sangat tertutup ya. Jadi orang juga banyak menduga seperti itu. Maksud lo tertutup? Orang dia ada di ya bukan gua bilang di tengah di deket-deket kota juga, dia negeri antah berantah tapi juga ada penghuninya. Iya sih.
sebenarnya ya orang-orang di area 51 itu seperti merahasiakan sesuatu gitu loh. Jadi apa? Pesawat aja Jadi apa yang mereka rahasiakan? ya saya juga kurang tahu itu bang. Nggak gini masalahnya gue Ya bang. nggak tahu pasti ya. Setiap kali Amerika itu ngasih sinyal ke atas pasti dari area 51 pasti itu. Iya bang. Dan anehnya lagi kalau gimana kalau beneran ada yang ngejawab sinyal itu, kita habis gitu. Beneran. Untungnya nggak ada yang jawab ya kan. Iya. Untungnya nggak ada yang jawab, kayak chat dia kan. Nggak ada yang jawab. Iya. Parah tuh, parah. Cuma checklist satu doang. Beneran. Iya bang. Sekarang paling bang. Berarti cewek-cewek Indonesia itu alien semua. Iya. bisa dibilang begitu bang. Saya lihat dia meragukan manusia sendiri. Aduh. Gimana beda? Nggak paham gue. Karena setiap kali cowok chat tuh pasti kalau nggak centang 2 checklist biru. Iya. Balasnya setelah itu baru dibalas ya kan. Setelah besok baru dibalas, maaf ketiduran. Alasannya maaf ketiduran. Jadi kita punya opini ya para cowok-cowok Indonesia, tolong dengerin. Cowok-cowok Indonesia ini harus pinter ya. Karena cewek Indonesia itu adalah alien. Ya, tolong. Itu tolong digarisbawahi ya. Cewek-cewek Indonesia adalah alien. Karena nggak jawab sinyal dari para cowok itu. Ngomongin soal sinyal nih ya. Iya bang. Lo percaya bumi itu datar? Ya enggak lah. Ada bukti? Ya sekarang mah sudah banyak buktinya gitu. Seperti lu di tepi pantai ini bang. Terus lu lihat kapal, lama-lama kapal itu akan terlihat semakin jelas dan semakin besar, semakin tinggi. Itu pertanda kalau bumi itu bulat. Paham nggak bang? Gue pernah dengar satu kayak gitu, persis kayak gitu juga. Tapi pas gue SD gue berpikir, masa iya sih bumi itu bulat? Gue selalu bertanya-tanya bumi itu, apakah iya bumi itu bulat gitu? Kan kita cuma dari gambar-gambar di foto-foto Google aja kan. Iya. Dan Amerika pun juga nggak bisa ngeklaim bumi itu bulat kan? Padahal mereka punya NASA. Iya juga sih. Bener kan? Iya bang. Ngomongin soal NASA nih. Ini ada yang satu hal yang menarik kita patut perbincangkan. Apa itu bang? Lu percaya nggak ada siapa sih Armstrong itu mendarat ke bulan untuk pertama kalinya? Ya tahu. Itu orang pertama yang menginjakkan kaki ke bulan. Dia pakai Apollo 17 itu. Padahal teknologi di zaman itu tanda kutip belum maju loh. Iya. Nggak mungkin kan dengan komputer jadul kan kita luncurin manusia ke bulan. Secara logika deh. Kalau logika, ya memang tidak ya bang. Jadi tiga juga beda-beda. Kan untuk misinya itu dia katanya sudah meneliti selama lebih puluhan tahun sebelumnya gitu bang. Jadi dia sudah menghabiskan dana, ada sebuah dana apa namanya itu, milik Amerika Serikat sebanyak 2,5% katanya sudah dihabiskan untuk penelitian itu. Jadi menurut saya ya mungkin aja sih dengan dana sebanyak itu. Kalau nggak salah dikali rupiah kan mencapai 200 triliun lebih.
gue sih nggak mungkin ya. Karena pada zaman itu orang berpergian jauh aja nggak mungkin kan? Menurut gue itu cuma ada di mungkin mungkin gini, NASA punya satu studio gitu, mungkin studio Hollywood, dia pakai studio Hollywood mungkin buat si astronot-astronot ini dijadiin film, direkam gitu kan. Tapi kalau mungkin ya open minute aja ya, mungkin video itu diperlambat dan diedit gitu. Karena jejak kakinya foto jejak kakinya di bulan dan sepatunya itu beda. Oh, emang itu. Gue sih ada berita yang tentang mengenai cepat di itu. Sorry, kenapa? Sorry, nggak dengar. Oh, sorry bang. Iya. Gimana? Ya, handset masalah ini, sorry. Nggak masalah. Oke, cuk, ulang lagi. Gimana menurut ini sudut pandang gua aja ya. Kalau NASA itu cuma ngirim astronotnya ke Hollywood, cuma bikin film pendek, terus diedit, diperlambat dan segala macam, kan nggak mungkin gitu kalau NASA nerbangin orang beneran ke bulan. Sedangkan jejak kaki dan sepatunya itu beda banget. Menurut lu gimana? Gue sih nggak ada dengar kalau tentang sepatu sama jejaknya itu beda. Cuman yang gue tahu kenapa jejak itu bisa ada sementara permukaan bulan itu sangat kering. Jadi karena di sana tidak ada oksigen, jadi debu-debu di bulan itu dapat bertahan hingga jutaan tahun tidak akan berubah bentuknya. Masalahnya nih ya, sepatunya aja beda. Kenapa ada jejak kaki gitu? Dan Ya kan? lu tau kan sepatu pasti ada bentuk alasnya itu ada bentuknya kan? Geriginya itu. Nah, saat di foto itu jejak kaki di bulan ada, sedangkan yang dipakai astronotnya itu nggak ada sama sekali, flat gitu, datar gitu. Ya, gue sih baru sekali ini dengar itu bang. Bener, ini yang sering dibahas di segala macam channel yang orang bahas teori konspirasi. Pasti ada sering orang bahas pendaratan di bulan. Ya, bang. Ini menurut gue nggak mungkin banget gitu. Ini kan masalahnya waktu itu pada saat perang dingin kan sama Rusia Ya, kan. Ya, bang. Dan sedangkan Rusia itu juga ingin mendaratkan astronotnya ke bulan dan kedahuluan sama Amerika. Sama Amerika ya. Ya. Agar bisa dianggap canggih. Karena kan nggak mungkin meluncurkan manusia ke bulan dengan sebegitu cepatnya. Kalau menilai dari segi waktunya ya memang nggak mungkin juga sih. Ini cuma opini gue ya. Ini soalnya teori konspirasi nih banyak banget dipercaya, banyak banget. Padahal ini teori konspirasi hanya untuk membuka pikiran kita untuk berpikir kembali apakah itu benar atau tidak. Tapi banyak yang nonton teori konspirasi tak nggak sampai habis. Gitu. Ya, karena teori konspirasi tentang bulan ini yang di Amerika saja hanya 5% dari warganya yang percaya itu, tapi itu sudah cukup untuk membuat geger dunia. Apa lagi ya teori konspirasi yang mudah dicerna sama orang tuh biar orang berpikir lagi gitu.
Karena kan nggak mungkin semua teori konspirasi itu nyata gitu. Iya bang. Kecuali The Simpsons. Lu tau film kartun The Simpsons nggak? Nah, dia pernah dengar tapi nggak pernah nonton. Nah, itu anehnya. Di setiap padahal film-film kartun dulunya nih The Simpsons itu semua menceritakan Iya. masa depan. Oh iya, Semua. gue pernah dengar ya kebanyakan sama kejadian itu tentang Donald Trump ya kan. Hah, bener, Donald Trump. Nah, Waktu itu The Simpsons 2002 itu menceritakan Donald Trump jadi presiden dan itu kenyataan, bro. iya sekarang jadi kenyataan. Itu banyak orang-orang kaget tuh, bro. Hmm. Nih yang kasus baru lagi nih, George Floyd nih di Amerika nih, penjarahan di mana-mana. Itu Oh iya. itu kartunnya nih dibikin pada 2013. Waduh. Berapa tahun lalu tuh? Ya kalau dibilang kebetulan ya kalau cuman satu scan ya mungkin saja. Ya, tapi mungkin saja. Tapi ini semuanya banyak loh. scan. Ah. Iya. Terus Kobe Bryant yang mati gara-gara jatuhnya helikopternya kan? Ada tuh. Gue sampai heran gini loh. Mikir, ini sutradaranya yang bikin kenapa harus tepat gitu? Gue jadi pemikiran gue jadi seperti ini nih. Apakah sutradaranya itu dari masa depan gitu? Lah, time travel. Lo percaya nggak? Time travel itu ada? Kalau gue sih sebenarnya yang nggak percaya karena kembali ke masa lalu itu dapat mengubah segala hal gitu. Sangat tidak mungkin gitu. Bukan, bro. Masa lalu tuh sakit. Iya. Masa lalu tuh sakit. Makanya buat ke masa lalu tuh nggak mungkin karena masanya kita misalnya gue nih ke masa lalu ya. Iya. Lihat gue di masa lalu tersakiti terus kan nyesek juga ngeliatnya gitu. Ngelihat masa lalu sendiri itu gimana gitu. Nggak mungkin kalau ke masa depan mungkin iya, tapi kalau dari masa depan ke masa lalu nggak mungkin juga. Masa iya kita lihat, waduh, ini gue dulu menyedihkan sekali nih gitu. Melihat masa lalu yang suram gitu. Pas disakitin mantan, lu kan, aduh. Iya. Untungnya gue belum punya mantan gitu. Aduh. Pas disakitin mantan, masa kita kembali ke masa lalu dan nonton kita yang dulu gitu kan. Iya. Gua pas kurus-kurusnya dibully, habis dibully disakitin mantan. Bayangkan tuh. Depresinya tuh waktu itu nggak kerasa, di make-nya sekarang gitu. Iya. Beneran. Jadi menurut gue ke masa lalu tuh nggak mungkin. Iya. Kalau ke masa depan dengan tanda kutip mungkin saja. Tapi bener loh, kenapa harus seakurat itu loh meramalkannya gitu? Iya. Banyak skena yang hampir sama itu. Hampir sama gitu. Banyak kasus lagi masalah smartwatch itu The Simpsons pernah bahas itu juga tuh. Terus video call FaceTime tuh. The Simpsons lebih dulu FaceTime. Apakah The Simpsons itu lebih canggih daripada kita dulu? Mungkin gini, sutradaranya itu sebenarnya sama orang seperti kita di masa sekarang. Cuman dia pergi ke masa depan gitu untuk melihat suasana. Gitu. Mungkin saja. Itu opini lu ya. Iya, opini. Gue tapi agree with your opinion karena mungkin orang zaman dulu ingin melihat masa depan itu seperti ini. Nah, yang terjadi brutal. Iya. Yang terjadi brutal. Nah, mungkin sih kalau orang balik ke masa lalu sakit ya. Sakit. Bukan sakit. Mending ke masa depan. Ke masa depan lebih, siapa tahu masa depan kita lebih cerah kan? Tapi cuma mungkin juga sih. Mungkin kan? Masih ada mungkin saja. Iya, mungkin saja. Mungkin juga malah makin parah. Nah, itulah yang lebih parah. Kita ke masa
kita ke masa depan. Iya. Masa depan kita datang nih. Iya. Lu dari masa lalu ya. Iya. Lo jadi apa terus kita tanya, lo jadi apa sekarang? Gembel. Iya. Pengangguran, nggak lulus kuliah. Aduh. Saat kembali ke masa normal, dia depresi dan langsung bunuh diri ya. Pasti. Terus ada pertanyaan yang nyeletuk. Lo udah kawin belum? Apa bang? Pasti ada pertanyaan dari, kalau kita ke masa depan, pasti ada pertanyaan yang lebih aneh. Apa itu? Lo udah kawin belum? Iya. Pasti itu yang nggak mungkin, itu dalam tanda kutip yang nggak mungkin, pasti mungkin. Pasti ada kata-kata seperti itu kalau orang ke masa depan. Ya pasti. Ya, betul, dia ingin melihat seperti apa istrinya itu. Bener. Itu dalam tanda kutip mungkin saja. Ya mungkin saja. Tapi yang parahnya gini loh bang. Nah gimana? Kita ke masa depan, ternyata kita sudah mati gitu loh. Itu lebih parah. Beneran. Beneran loh. Kita ziarah ke kuburan kita sendiri gimana gitu. Nek, bayangin aja nih, gue punya time machine. Gue ke masa depan. Gue ke masa depan, mendaratnya tuh di atas kuburan gue gitu. Iya. Itu lebih parah, nama siapa nih gitu. Ternyata nama kita ya kan. Di batu nisan itu. Batu nisannya nggak pakai batu-batu, pakai layar LED. Masa sudah depan canggih ya. Canggih kan, Sudah canggih. Santuy, canggih. Siapa tahu. Itu dalam tanda kutip mungkin saja. Ya, semua hanya dalam tanda kutip ya kan. Kalau gue langsung ngegas gitu, kita bisa ke masa depan. Buktinya apa? Nggak ada. Nggak ada. Itu hanya dalam tanda kutip mungkin saja. Ya mungkin. Kan gini loh, time travel itu banyak orang yang ngaku dari masa depan kan. Iya. Ada orang yang ngeramalkan itu meramalkan masa depan. Masa depan itu kayak gini, ada 2020 itu kayak gini. Padahal yang terjadi di 2020 lebih parah yang apa yang mereka ramalkan. Nggak mungkin ramalan-ramalan itu. Gue sebenarnya nggak percaya sih ramalan-ramalan dari masa depan itu kayak apa. Iya. Gue juga nggak percaya. Karena yang kita percaya cuma Allah. Ya itu. Gue juga. Kalau orang yang percaya ramalan kayak gitu musyrik. Iya. Contohnya aja ya yang ramalan apa Yunani ya. Apa itu yang bilang 2012 kiamat itu. Gue di 2012 santai-santai aja. Beneran, gue makan permen dari 2012 bulan 12 tanggal 12 gue makan permen. Gue masih inget gue makan permen. Gue nungguin meteor datang, nggak ada ya. Itu hanya kan orang biar bikin rame aja gitu. Iya. Hanya ingin mengegerkan dunia saja. Orang-orang jadi panik gitu. Mungkin mereka cuma gabut gitu. Gabut, nggak ada cewek. Nggak ada cewek. Iya kan, kelamaan jomblo. Kelamaan jomblo, bener nih. Ini ya, buat para cowok Indonesia nih ya, tolong di garis bawah ya. Orang-orang gabut hanya untuk orang-orang yang jomblo. WK. Itu udah. Ya. Gue Setuju. Semua bukan lo bukan gua dan lo saja yang setuju. Mungkin di luar sana banyak ada yang setuju untuk orang yang gabut-gabut hanya buat orang yang jomblo. Nah, lo percaya lizard man? Enggak. Gue sebenarnya ya di antara percaya dan enggak. Di tengah-tengah 50%. Karena gini. Kenapa? Teorinya lizardman itu menguasai orang-orang yang tanda kutip itu berpengaruh dalam perkembangan dunia gitu. Iya. Kalau yang ya seperti Mark Zuckerberg itu kan. Orang-orang menganggap dia juga lizardman. Ya Pak itu yang punya Facebook kan?
Iya, iya. Padahal nih, aduh, gimana jelasinnya? Kalau dianggap nggak ada, tapi mungkin saja itu ada. Kalau kita nganggap ada itu, kita dibilang gila gitu. Gue pilih di tengah-tengah aja. Gue mah bebas. Orang bilang Lizardman ada, ya oke. Gitu. Lizardman nggak ada, oke. Tapi yang jadi perdebatannya itu adalah orang-orang penting yang harus diserang gitu. Kenapa menurut lo? Ini Ya, opini pribadi aja ya. Mungkin cuma untuk supaya lebih heboh aja gitu. Nggak, masalahnya Queen Elizabeth nih, gue bahas Queen Elizabeth. Queen Elizabeth itu pas ada salah satu videonya itu matanya merah sebelah. Merahnya itu bukan merah-merah kayak darah biasa, itu merahnya merah gelap banget. Iya, iya. Terus? Dan gue berpikir setelah gue lihat video itu kapan ya? 2018 dan gue berpikir sampai sekarang Lizardman itu ada. Tapi gue berusaha untuk di tengah-tengah. Ya, karena yang bukti nyatanya juga nggak ada gitu. Bukti nyatanya, tapi banyak loh bukti nyatanya. Lu coba search aja di YouTube Lizardman itu banyak, beneran banyak. Dari pola bentuk mata itu beda gitu, kayak kadal gitu, kayak kadal itu bergaris. Bentar. Gue juga ada baca tadi, ciri orang yang bisa dibilang Lizardman itu matanya itu memiliki mata yang bagus itu, penglihatannya yang baik. Sementara seperti Mark Zuckerberg itu, dia aja buta warna gitu loh. Mana mungkin dia Lizardman? Makanya nggak mungkin gue juga kan. Mark Zuckerberg itu dia buta warna, jadi nggak mungkin penglihatannya baik. Dan sedangkan di ciri-ciri Lizardman itu penglihatannya baik ya. Masalahnya gitu. Apakah mungkin Lizardman itu alien? Ya, dia tadi juga baca-baca di Chrome ya. Katanya ya awalnya mereka itu adalah alien yang datang ke bumi pada masa kuno ya. Mereka bergabung dengan melakukan semacam perkawinan dengan manusia itu. Tapi menurut gue sih, kalau nggak masuk akal banget kalau Lizardman itu ada. Gue berusaha, gitu. Gue berusaha untuk ada di tengah-tengah gitu. Di sisi yang lain gue percaya, di sisi yang lain gue nggak percaya. Berusaha ada di tengah-tengah aja. Kalau gue sih nggak percaya banget gitu. Dan kamu mungkin aja benar gue. Kadang cewek gitu kan, padahal kita ngomong bener bisa aja nggak bener kan. Bener. Gue pengen marah gitu kalau cewek tuh ya saat kita ngomong jujur nih, tapi nggak percaya. Tapi dia nggak percaya. Sedangkan dia ngomong bohong, kita harus percaya. Iya. Namanya juga cewek ya kan. Cowok selalu salah. Lu pernah bilang di grup, nah kita nggak bisa melawan hukum alam kan? Iya. Sudah hukum alam. Itulah hukum alam. Lu, ini satu pertanyaan yang gue pengen tanyain dari tadi. Iya, apa itu? Bukan soal teori konspirasi, bukan soal apa. Soal apa? Lu di mana? Gue di Mars ya. ini alien nih. Ya, tapi kan tadi lo bilang semua cewek itu alien ya kan? Nah, kita balik lagi yang tadi lah. Itu dia. Iya. Oke. Ya bercanda ya. Gue masih di bumi. Masih Indonesia tepatnya. Yang penting masih hidup kan?
Ya masih lah. Kok Kamu ini kalau nggak ya mungkin. nih gini. Kalau lu ini tanda kutip lu nggak ada, terus kita teleponan nih. Ini lo ngomong sama siapa nih? Gitu Ya nggak kan. mungkin bang, nggak mungkin banget lah gitu. Kayak nggak ada, tapi lu nelpon sama siapa gitu. Ya makanya gitu kan. Creepy juga akhirnya kan. Iya. Tapi ya kalau disuruh mikir ya dan diberi pertanyaan, lu pilih hantu atau alien? Alien kayak. Nah, pasti 90 orang jawab itu. Enggak 90% juga ya. Ada teman-teman gue kalau ditanya alien atau hantu pasti jawabnya alien. Dan gue coba tanya alasannya kenapa. Karena bisa aja loh mereka datang di suatu saat nanti, di suatu saat dalam tanda kutip bumi udah udah maju banget. bukan maju ya bisa dibilang maju banget dan orangnya tuh nggak peduli sama yang lain gitu. Bisa aja mereka datang untuk nyerang kita. Itu masih di suatu saat nanti loh. Kalau hantu. Hanya anak-anak indigo aja yang bisa lihat. Bener. Gue salut sama anak-anak indigo yang bisa lihat hantu. Gue bener-bener salut. Gue hargai mereka. Gue punya satu teman indigo di kelas. Terus dia bilang, ini ada orang nih di pojok. Nah yang lain ngetawain gitu kan. Yang lain ngetawain, gue bilang, emang ada orang di pojok. Iya, santai aja. Semua tempat pasti ada penunggunya gitu. Gue jujur aja nih. Gue pengen lihat hantu. Hantu itu bentuknya seperti apa sih? Apa yang kayak diceritain orang-orang itu rambutnya panjang. Kalau cewek nih ya, kalau hantu cewek nih rambutnya panjang, pakai dress putih, kan? Mungkin pakai dress putih nih, hantunya mau kemana? Mau ke pesta nih, pakai dress nih. Soal pocong. Aduh, gue sampai sekarang nggak pernah. Meskipun gue lewat tempat sepi pun, yang gue takutkan itu bukan hantu. Begal, boy. Begal. Beneran begal. Hah? Gue pernah diajak sama temen. Tuh lewat jalan sepi banget. Gelap banget. Gue bulu kuduk gue merinding bukan karena hantu. Satu, emang dingin tempatnya. Dua, kalau ada orang di depan gue kaget tuh. Apalagi kalau orangnya nggak kenal. Jadi gue sempat ditanya, lu kenapa kok kayak ketakutan gitu? Bro, bukan masalahnya gini nih ya. Gue jelasin ya. Kalau hantu nih nggak mungkin ada gitu. Nggak mungkin ada. Tapi kalau orang, lu tiba-tiba nongol di depan, bawa golok, gue kaget loh. Beneran. Gila. Gue pernah sama temen lagi. Ya. Pas kapan ya? Malam. Tuh ada bunyi gerusak-gerusuk. Temen gue tuh takut. Emang tanda kutip dia penakut kan. Yeah. Gue bilang, kucing. Enggak, bukan. Masa iya di tempat gini ada kucing? Kucing. Gue tetap bilang dia itu kucing. Gerusak. Gak mungkin kan hantu terus gerusak di sana. Gak mungkin, itu pasti kucing. Terus tetangga gue katanya ada yang ketok pintunya tengah malam. Ya. Siapa tahu aja orang asing gitu. Kan nggak ada yang harus ditakutin dari hantu. Gue lebih takut alien datang besok nih. Sumpah, alien besok datang ya. Alien beneran nih. Datang besok, nyerang bumi. Itu yang paling gue takutin.
kita nggak ada persiapan gitu. Heeh. Kita nggak ada persiapan mental dulu kan. Oke lah kalau cewek tinggal bentak aja udah pergi dia. Nah kalau cowok kita hadapin apa gitu. Masalahnya gitu. Suruh aja cewek yang nyerang gitu. Nah, makanya alien itu sama dengan cewek. Nah, terus gue bakal nanya ini satu pertanyaan lagi nih. Lagi nih. Oke. Lo tahu Gunung Padang? Apa? Gunung Padang. Gunung Padang. Gak jelas, Bang. Lo tahu Gunung Padang? Gunung Padang. Gunung yang bentuknya segitiga kayak piramid tuh. Gak tahu gue. Lo harus cari di Google, itu sumpah ngeri banget. Ngeri banget. Kenapa? Coba ceritain ini. Ini ya. Itu lebih lah situs Gunung Padang itu lebih lama daripada piramid di Mesir dan Borobudur di Indonesia. Itu lebih lama. Ya. Dan setiap arkeolog itu mau meneliti ke sana itu nggak bisa, soalnya medannya itu sulit untuk meneliti ke bawah, itu sulit dan itu hanya batu-batuan. Ya. Gue percaya di bawah Gunung Padang itu, di bawah piramidnya pasti ada kehidupan. Nggak mungkin nggak ada. Semacam kehidupan di bawah tanah gitu. Bener. Karena ini situsnya lebih tua daripada situs yang terkenal di dunia gitu. Lu harus cari deh. Bener, ini rekomendasi banget. Lu harus cari deh. Sumpah. Nanti gue cari. Bener. Lo masukin aja link di deskripsi ya kan. Oh, yoi, link di deskripsi ya kan. Blokir nomor doi dulu ya kan. Hayo. Ayo. Lu main FF nggak? Apa, Bang? Lu main FF nggak? What? Lu main FF nggak? Oh ya enggak lah. Untung lo nggak main FF. Gue pernah main yang semacam game itu, Cyber Hunter, lo tau nggak? Apa? Cyber Hunter. Oh, kayak Cyber Hunter tuh kayak yang Fortnite gitu kan? Iya. Ya kayak Fortnite. Gue pernah nyoba itu dan gue nggak pandai gitu loh. Gue nggak ahli dalam menembak gitu. Gue pernah main gue main PUBG sih. Gue main PUBG. Waduh, berisik banget tuh. Gue main PUBG. Iya, gue nggak pro banget ya. Nggak pro banget. Pas gue kalau lihat TikTok tuh, gue main TikTok nih. Jujur nih, gue lupain semua. Gue main TikTok. Habis tuh scroll ke bawah, ada pas video yang menghina PUBG dan FF. Tuh orang yang bikin kayak gitu itu beneran. Sumpah. Ngapain dihina gitu? Kita kan sama-sama game gitu. Iya. Lo inget nggak dulu konfliknya AoV sama ML? Ya, terus ya gue tahu itu. Gue pikir waktu itu ya, ngapain coba diadu kayak gitu? Padahal biasa aja. Sama-sama game juga. Tapi masih ada tapinya nih ya. Masih ada tapinya. ML tuh lebih bagus daripada FF. Beneran, sumpah. Iya. Sumpah. Meskipun bukan game Battle Royale loh ya, game mobile itu paling bagus di mobile itu Mobile Legends. Ya. Karena ya developernya sering update gitu, jadi nggak membosankan. Berapa bulan sekali sih update? Gue sampai lupa. Gue player ML juga tapi lupa updatean gitu. Beneran. Gue buka ML tiba-tiba nih apa nih baru lagi nih.
Iya. Jadi kita nggak bosan itu. Lo pernah dimarahin gara-gara main ML nggak? Ya. Sama cewek lu nih ya, sama cewek lu nih. Iya. Sama cewek lu. Belum pernah dong. Belum pernah. Gue sering. masih tetap cewek lo sekarang atau sudah jadi mantan nih? Nih, kita bahas yang lain aja nih. Kalau nih bener nih. Nih bener nih. Nih lo nyerang nih. Nih lo nyerang. Nih gini ya. Kita bahas yang lain aja. Ini masalahnya ya. Iya. Orangnya takut nonton gitu kan. Bitber. Orangnya gue ini ya, orangnya nonton habis gue disangka nanti dijelek-jelekin mantan nih apa nih, padahal gue maksudnya bukan gitu. Iya. Itu kita bahas yang lain aja, konspirasi lagi ya. Oke, kembali ke topik ya. Ini biar nggak terlalu jenuh juga kan kalau teori konspirasi dong, serius amat nih podcast gitu, sedikit bercanda lah. Ya bercanda santai. Bawa santuy, kita ngikutin alur aja gitu kan. Ya. Gue pengennya tadi sih bahas ini loh, yang lebih seru daripada yang lain. Lo percaya nggak dinosaurus itu bener-bener ada? Percayalah. Kalau gue sih nggak. Kenapa, Bang? Beneran, gue nggak. Masalahnya tuh apa ya? Mungkin nggak sih itu pas bukan meremehkan arkeologi ya. Iya. Bukan maksud gue meremehkan, tapi fosil-fosil itu ditemukan itu kapan gitu? Ya gue kan nggak tahu juga gitu. Tapi ya sudah banyak buktinya juga kan. Kalau manusia purba, gue baru percaya. Oh, yang manusia purba, nenek moyang manusia itu ya. Gue lebih percaya. Lebih asik bicarain manusia purba daripada dinosaurus. Gitu aja gitu. Gue sampai bingung sama diri gue sendiri ya. Dinosaurus. Kadang gue gue bertanya-tanya pada gue diri sendiri. Dinosaurus bener ada nggak ya? Gitu. Apakah ini fosil beneran nih? Ya beneran lah, Bang. Enggak, masalahnya mereka tahu dari mana nih? Ini T-Rex nih kan. Ini Brontosaurus. Mereka tahu dari mana coba? Mereka sudah meneliti. Penelitian itu baru diadakan tahun berapa sih? Gue sampai lupa nih. Di dunia loh ya. Di dunia penelitian tahun berapa? Gue nggak tahu juga. Nah makanya kenapa para arkeolog tuh tahu gitu. Ini T-Rex nih ya. Ini ada tuh fosil T-Rex. Ini T-Rex nih. Ini Brontosaurus nih. Masalahnya mereka belajar di mana? Kok tahu kayak gitu? Gue nih ya tanda kutip ya, gue nggak masuk meremehkan arkeologi ya. Tapi gue cuma bertanya aja gitu. Bingung gitu. Ini benar ada nggak sih gitu. Pernah nonton Jurassic World? Pernah nonton Jurassic World? Pernah. Apa? Itu menurut gue sih nggak mungkin. Ada dinosaurus baik, ada dinosaurus jahat. Kalau itu ya gue nggak percaya juga gitu. Gue bener, kalau lihat film tuh ya keinget pas kecil dulu gitu. Ini gue baru nggak percaya dinosaurus tuh baru aja gitu. Dari kecil gue seneng banget tuh kalau ada film dinosaurus tuh. Beneran.
apakah itu benar-benar ada atau enggak gitu. Gue yang kurang yakin dari dinosaurus itu ya cuma soal warna kulitnya doang gitu. Apakah DNA hewan-hewan yang sekarang itu ada DNA yang mirip dengan dinosaurus tuh kan kita belum tahu kan? Ada seekor bang. Apa? Ayam. Katanya mirip T-Rex ya. Katanya mirip T-Rex ya. Katanya ayam itu revolusi dari dinosaurus. Gue sih enggak di antara percaya sama tidak ya. Nih kalau buaya nih gimana nih? Nih kita bicarain buaya asli ya, bukan buaya cowok ya. Beneran. Kita bicarain buaya asli. Itu kan tanda kutip katanya dari zaman purba udah ada tuh buaya. Iya. Katanya gede-gede. Tapi sekarang ada bukan cuma ada loh yang gede banget. Sumpah ngeri banget tuh kalau yang gede makan gua tuh. Untungnya mereka cuma hidup di air gitu. Bukan untungnya bro, itu mereka lebih cepat di darat daripada di air. Beneran. Ada salah satu reporter yang dikejar buaya di darat gitu. Larinya kenceng banget. Mungkin aja reporternya cantik gitu ya. Waduh, parah nih. Itu buaya lain. Iya. Itu yang kalau open chat itu pasti bilang assalamualaikum uhti. Itu buaya lain itu. Open chat langsung assalamualaikum uhti. Buaya jadi bacot banget gue gitu bilang, orang ngapain sih ganggu cewek gitu. Nah, abis ceweknya sayang nih kan, ditinggal buaya. Tapi kata-kata buaya itu dari mana gitu? Ya gak tahu juga. Iya, para cewek nih harus dipertanyakan juga nih. Kata-kata buaya itu dari mana tuh? Siapa orang pertama yang bilang gitu ya kan? Nih cewek-cewek kan tahu nih lebih cerdas daripada kita nih kan ya. Secara mereka alien kan? Tapi sebenarnya cowok itu lebih pintar ya. Tapi kapasitas otak cewek itu lebih daripada wanita sebenarnya. Ini kita udah ngobrol sepanjang 48 menit. Beneran nih, 48 menit. Dan gue nggak bisa juga lama-lama kan. Ini pulsa gue juga terbatas bro, beneran. Beneran bro. Lo nggak ambil paket kan? Nggak, gini kalau gue sampai pusing kan kemarin kan. jujur nih ya, gue kemarin coba ngerekam di WA nggak bisa, di Discord nggak bisa. Gue suruh lu download Discord kan kemarin kan. Iya udah. Itu nggak bisa, bener nggak bisa. Terus podcast lo yang sebelumnya itu pakai apa itu? Sama pakai kayak ginian juga. Kayak gini juga. Udah berapa pulsa lo habis bang? Ya nggak apa-apa sih, demi konten gitu kan. Demi menghibur subscriber gue kan. Gue sebenarnya ngekonten nggak ada niatan ngekonten gitu. Gue cuma bikin gue happy aja. Gabut-gabut aja ya kan. Gue happy ngekonten, nggak happy diem gitu. Ya. Sebenarnya gue nggak ngurusin subscriber, jumlah subscriber gue dan views gue itu nggak, menurut gue sih tanda kutip nggak perlu banget. Kalau lo mau nge-YouTube aja, nggak usah mikir gituan. Jadi ini buat siapapun ya, nge-YouTube itu buat hiburan. Ya, karena gue mau closing, biarin lo aja yang closing. Sok.
Gue yang closing. Hah? Serius? Gimana cara? Dia cuma lu tinggal oke guys, thanks for listening. Don't forget to like, comment, subscribe. Bye-bye gitu. Baik. Cuma satu masalahnya sih. Apa nih? Public speaking gue gak lancar gitu. Oh, oke. Oke. No problem. Oke. Gue closing ya. Bentar. Lu gak mau promosi gitu nih? Promosi apa? Enggak jadi. Pusing aja dah. Lu channel YouTube lu apa? Gue gak punya. Waktu itu di grup. What? Di grup. Itu channel Itu punya. Itu. channel YouTube punya siapa cewek. tuh? Cewek gue apa? Kotor banget lu. Beneran. Gue pikir itu channel lu gitu. Aduh. Gue promosi IG lu dah. IG lu apa? Beneran gue promosiin. Dan follow ya. Nih buat para subscriber gue nih, follow nih IG Ilham nih. Siapa? Link IG gue di deskripsi nanti. Oke. Di follow ya, link di deskripsi itu. Iya. Itu bareng tuh IG gue, IG lu. Iya. Nah, IG dia aja gak? ini IG gue gak usah di follow. Follower gue dikit. Gue bikin, gue nih ya, jujuran aja, gue bikin Instagram dari 2015. Wah, ada lama. Dia baru bikin IG. 2015, follower gue nggak naik sama sekali. Iya. Beneran. Ya. Stuck di 129. Nggak nambah. Nggak ada. Beneran nggak ada. Mungkin gini nggak? Gimana? Freeze time. IG itu freeze time kali. Konspirasi lagi. Mungkin. Nah, kita bahas konspirasi Instagram itu di lain waktu aja deh. Ini menarik nih konspirasi Instagram nih. Kali-kali kan nemu cewek kan, ya kan? Iya. Oke, gue closing dulu ya. Iya. Oke, guys. Thanks for listening. Don't forget to like, comment, subscribe. And see you next video. Ini follow ya IG-nya ya. Jangan gak di follow nih. Follow ya. Oke, bye-bye. Bye-bye.